Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, yang saya muliakan para jamaah, para pemirsa, alhamdulillah di malam ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga pada malam hari ini selesai sholat taraweh kita masih bisa untuk menyambung kultum kita di malam-malam yang sebelumnya. Para jamaah pemirsa sekalian yang saya hormati, malam ini kita sengaja mengadakan kultum di makam atau di halaman makam Kiai Gede Kota Waringin Lama, seorang tokoh agama, seorang da'i ilallah, salah satu tokoh agama yang ikut menyebarkan agama, menyebarkan agamanya Allah di Kota Waringin Lama ini. Para pemirsa dan para jamaah sekalian yang saya muliakan, sebelum kita kultum tadi, kita panjatkan doa-doa di makam ini. Kita bersama-sama berdoa di makam salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kiai Gede. Karena ada makalah yang mengatakan yurfa'ul adzab lil amwat bidu'ail ahya, bahwasannya azabnya, doanya orang-orang yang hidup bisa mengangkat siksanya orang-orang yang sudah mati. Orang-orang hidup yang mau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang hidup yang masih rajin untuk mendoakan orang-orang yang meninggal, maka doanya orang yang hidup bisa mengangkat siksanya orang-orang yang sudah meninggal. Para jamaah yang saya hormati, kenapa kita harus rajin atau harus punya mahabbah kepada para wali Allah? Kita rajin berdoa, kita rajin berziarah ke makam-makam para wali Allah. Apa tujuan di situ? Apakah yang dicari di sana? Ingatlah bahwasannya para wali-wali Allah adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seseorang bertanya kepada seorang gurunya, "Ya Syekh, amalan apa yang bisa mempercepat saya untuk sampai kepada Allah? Amalan apa yang bisa mempercepat saya untuk lebih dekat, lebih cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala?" Kata syekhnya dijawab, "Ahbib aulia Allah liyuhibbuka." Cintailah para kekasih Allah, cintailah para wali-wali Allah, agar supaya para wali-wali Allah cinta kepada kalian. Jika kalian cinta kepada wali Allah, jika kalian senang pada wali-wali Allah, maka para wali-wali Allah pun akan senang kepada kalian. Jika para wali-wali Allah senang kepada kalian, maka nama-nama kalian akan ada di hati mereka. Nama-nama kalian akan tercatat, tertulis di hatinya para walinya Allah. Dan ingatlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kepada hatinya para wali-wali Allah, selalu memperhatikan hatinya para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jika saat Allah melihat hatinya para wali Allah, jika Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya para kekasihnya, dan di situ ada nama kita, maka kita pun akan dicatat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Para penonton,
para jamaah sekalian yang kami hormati, semoga kita semua mendapat keberkahan, mendapat nama juga di sisi Allah gara-gara kita mencintai para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa, para jamaah, kadang-kadang kita bertanya, siapakah wali Allah? Siapakah orang-orang yang dicintai oleh Allah? Kita tidak bisa menebak yang mana itu wali Allah, siapakah itu wali Allah. Cuma disebutkan dalam sebuah perkataan para ulama, para wali-wali Allah adalah rijalun sya'nuhum fikrun, rijalun sya'nuhum dzikrun wa fikrun. Para wali-wali Allah adalah mereka orang-orang, adalah mereka para manusia yang hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik yang diingat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu berzikir kepada Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah. Itulah para wali Allah. Zikrun wa fikrun. Pikirannya cuma dibuat untuk memikirkan kebesaran Allah, untuk mengambil pelajaran apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para wali-wali Allah. Bahwasannya wali Allah adalah rijalun sya'nuhum dzikrun wa fikrun, yaitu para orang-orang yang selalu hatinya ingat kepada Allah dan pikirannya ingat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini jauh bagi kita karena hati kita jarang ingat kepada Allah. Bahkan ketika sholat pun kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran kita pun jarang kita memikirkan kebesaran Allah, tapi pemikiran kita cuma memikirkan akan kebesaran dunia dan bertambahnya dunia serta kekayaan saja. Yang nomor dua, siapakah wali Allah? Hum yastaghfiruna bil ashar. Para wali-wali Allah adalah orang-orang yang selalu bangun di tengah malam, selalu beristighfar, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu para manusia yang selalu memohonkan ampun untuk dirinya, memohonkan ampun untuk umatnya, memohonkan ampun untuk semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para wali-wali Allah. Yang nomor tiga, ciri wali Allah itu yaitu orang-orang yang hartanya selalu diberikan meskipun dipinta atau tidak dipinta. Ciri khas wali Allah adalah dermawan. Tanpa dipinta dia memberi, tanpa dipintai dia membagi. Itulah ciri khas wali Allah. Dipinta atau tidak dipinta, hartanya selalu dibagikan. Semoga di antara ciri-ciri itu ada pada diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, pemirsa sekalian, ingatlah beliau yang ada di makam ini seorang yang sangat mulia. Bagaimanapun cacian, bagaimanapun kritikan, jika orang itu memang mulia di sisi Allah, maka tetap akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun banyak orang tidak mempercayai, meskipun banyak orang yang enggan untuk mempercayainya, tapi jika Allah berkehendak untuk mengangkat seorang hambanya, tidak akan ada yang mampu untuk menutupinya. Beliaulah Kiai Gede di Kota Waringin Lama. Semoga kita semua mendapat keberkahannya. Contohlah Kiai Gede, meskipun nama tiada ada, meskipun nama tidak jelas, beliau tidak pernah memikirkan nama, tapi yang penting jasa beliau di kota ini. Jangan berebut nama, tapi di sisi Allah tidak ada kemuliaannya. Lebih baik sembunyikan nama Anda, tapi di sisi Allah Anda terkenal. Di langit Anda terkenal, karena Anda menyembunyikan nama Anda. Semoga kita bisa meniru beliau untuk tidak berebut mencari nama, tapi berebut untuk menebarkan jasa di kota kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan kultum pada malam ini. Semoga kita semua mendapat keberkahan beliau, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang soleh, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga nama-nama kita ada di dalam hatinya para wali-wali Allah. Amin ya robbal alamin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.